Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andini Magdalene Pandi dengan NIM 202083114. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang aborsi, eutanasia, dan cloning. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan membahas tentang aborsi. Apa itu aborsi? Secara umum, aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Secara medis, aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan dengan berat janin kurang dari 500 gram. Selanjutnya, jenis-jenis aborsi. Berdasarkan proses aborsi dibedakan atas 2 jenis, antara lain, pertama, aborsi spontan atau alamiah atau abortus spontaneus. Aborsi spontan atau alamiah adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja dan tanpa tindakan. Aborsi ini semata-mata disebabkan oleh faktor ilmiah. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan lain-lain. Kedua, aborsi yang disengaja atau abortus provocatus atau induced pro-abortion. Aborsi jenis ini dibedakan menjadi 2, yakni aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapat suatu permasalahan atau komplikasi yang disebut sebagai abortus provocatus medicinalis atau abortus provocatus therapicus, dan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis secara sengaja karena tidak menginginkan kehadiran janin tersebut. Biasanya disebut sebagai abortus provocatus criminalis. Selanjutnya, pandangan hukum di Indonesia tentang aborsi. Pertama, pada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal ini menerangkan dengan jelas bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bahkan janin di dalam rahim pun pada hakikatnya sudah memiliki hak untuk hidup, sehingga tindakan aborsi secara tidak langsung sudah merampas hak janin tersebut untuk hidup. Walaupun demikian, ternyata ada pengecualian untuk aborsi dengan alasan tindakan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Hal tersebut diatur pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada ayat pertama mengatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun pada ayat kedua ada pengecualian. Mengatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau menyulitkan dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selanjutnya, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3
diatur dalam peraturan pemerintah, tepatnya pada pasal 31 sampai 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, kedua, saya akan membahas tentang eutanasia. Apa itu eutanasia? Secara umum, pengertian eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seseorang, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri. Dalam ilmu kedokteran, kata eutanasia dipergunakan dalam 3 arti, yaitu pertama, berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan buat yang beriman dengan menyebut nama Allah di bibir. Kedua, waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang. Dan ketiga, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Selanjutnya, jenis-jenis eutanasia. Berdasarkan cara terjadinya, eutanasia dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Pertama, eutanasia aktif. Eutanasia aktif adalah eutanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja di mana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang. Misalnya, dengan memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh seseorang, atau memberikan obat dengan takaran tinggi yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi justru menghentikan pernafasannya sekaligus. Kedua, eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah eutanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Sementara itu, berdasarkan siapa yang meminta atau pihak, eutanasia dibedakan menjadi pertama, eutanasia volunter atau sukarela. Eutanasia volunter atau sukarela yaitu eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Kedua, eutanasia involunter atau tidak atas permintaan pasien. Eutanasia involunter atau tidak atas permintaan pasien yaitu eutanasia yang dilakukan atas permintaan pihak lain, misal keluarga pasien, di mana pasien dalam keadaan koma dan tidak mampu lagi menyatakan keinginannya. Selanjutnya, pandangan hukum di Indonesia tentang eutanasia. Sebelum kita melihat lebih jauh, ada baiknya kita melihat pertama bagaimana pandangan Pancasila tentang eutanasia. Eutanasia bertentangan dengan Pancasila, terkhususnya pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa meyakini bahwa hidup dan mati seseorang itu ada di dalam tangan Tuhan. Selanjutnya lebih jelas lagi pada pasal 344 KUHP berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Artinya, walaupun orang tersebut, dalam hal ini pasien, yang meminta dengan sendiri, dengan kesungguhan hati untuk dilakukan eutanasia, hal itu dilarang pada pasal 344 KUHP, bertentangan dengan pasal tersebut. Selanjutnya, pasal 345 KUHP.
Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Selanjutnya, terakhir, saya akan membahas tentang cloning. Apa itu cloning? Secara definisi dan pengertian, cloning adalah suatu upaya tindakan untuk memproduksi atau menggadangkan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik, berasal dari induk yang sama, mempunyai susunan atau jumlah dan gen yang sama. Selanjutnya, pandangan hukum di Indonesia tentang cloning. Di Indonesia belum terdapat hukum positif yang khusus mengatur tentang reproduksi cloning. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 70 ayat 1 disebutkan, penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud sel punca adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa, yakni mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang lebih spesifik. Selain itu, karena negara kita memiliki ideologi negara yaitu Pancasila, maka kita harus melihat bagaimana pandangan Pancasila sendiri tentang cloning. Cloning sendiri apabila dikaitkan dengan Pancasila akan sangat erat kaitannya dengan sila pertama. Mengapa demikian? Karena seolah-olah manusia dalam teknologi cloning ini berperan sebagai Tuhan. Teknologi cloning semakin menguatkan bahwa manusia telah melangkahi Tuhan dengan menciptakan hidup itu sendiri. Selain itu, sila ini ingin mengingatkan kepada kita sebagai manusia bahwa kita ini hanyalah makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan. Sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang aborsi, eutanasia, dan cloning. Saya mohon maaf jikalau ada kata yang kurang berkenan dalam video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.